Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damar Citra Devandra dari kelompok 4 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bahasa Indonesia yang berjudul pembentukan dan perluasan kalimat. Dan di sini saya tidak sendirian. Saya dibantu oleh rekan saya yang bernama Ahmad Nur Iza dan Abdul Latif Hidayatullah. 1. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Pengertian kalimat secara umum yaitu terbagi menjadi 2 kata atau lebih, baik itu dalam bentuk tulisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti S yaitu subjek, P predikat, O objek, K keterangan atau disingkat menjadi SPOK. 2. Bagian-bagian kalimat. Bagian-bagian kalimat adalah fungsi yang di dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, pel, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku terdiri dari sekarang kurang-kurangnya atas 2 unsur, yakni S dan P. Unsur yang lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat dapat wajib hadir. A. Subjek. Fungsi subjek itu merupakan pokok dalam sebuah kalimat, dan pokok dalam sebuah kalimat itu dibicarakan atau dijadikan oleh fungsi kalimat lain, yaitu predikat, dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jawaban apa atau siapa. 2. Dapat didahului oleh kata bahwa. 3. Berupa kata atau frasa benda. 4. Dapat disertai kata ini atau itu. 5. Tidak didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. B. Predikat. Predikat itu merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek, dan predikat itu mempunyai ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Bagian kalimat yang menjelaskan pokok kalimat. 2. Dalam kalimat susun biasa, predikat itu berada langsung di belakang subjek. 3. Predikat umumnya diisi oleh verba atau frasa verba. 4. Dalam kalimat susun biasa atau SP yaitu subjek dan pelengkap, predikat itu berintonasi lebih rendah. 4. Prediksi merupakan unsur kalimat yang mendapatkan partikel lah. 5. Predikat dapat merupakan jawaban dari pertanyaan apa yang dilakukan pokok kalimat atau bagaimana. C. Objek. Fungsi objek adalah unsur kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif, mengisi predikat dalam kalimat aktif, dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa nomina atau frasa nominal. 2. Berada langsung di belakang predikat. 3. Dapat diganti enklitiknya ku atau mu. 4. Objek dapat menggantikan kedudukan subjek ketika kalimat aktif transitif dipasifkan. D. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, dan melengkapi struktur kalimat. Pelengkap
atau pelengkap bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nominal, dan keduanya itu berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat dan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kehadirannya dituntut oleh predikat aktif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks ber, dan predikat pasif yang diisi oleh verba yang dilekati oleh prefiks di atau ter. 2. Pelengkap merupakan fungsi kalimat yang kehadirannya dituntut oleh verba transitif pengisi predikat. 3. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya mengikuti predikat yang diisi oleh verba adalah kata ialah, merupakan, dan menjadi. 4. Dalam kalimat, jika tidak ada objek, pelengkap itu terletak langsung di belakang predikat. Tetapi kalau predikat itu diikuti oleh objek, pelengkap itu berada di belakang objek. 5. Pelengkap tidak dapat diganti dengan pronominanya. 6. Satuan bahasa pengisi pelengkap adalah dalam kalimat aktif tidak mampu menduduki fungsi subjek apabila kalimat aktif itu dijadikan kalimat. Yang ketujuh, syarat kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa merupakan kata atau rangkaian yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Dalam arti lain, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Yang kedelapan, jenis kalimat. Berikut ini adalah jenis-jenis kalimat yang dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok. Kalimat langsung adalah kalimat yang secara cermat menirukan ucapan orang. Kalimat langsung juga dapat diartikan kalimat yang memberitakan bagaimana ucapan dari orang lain atau orang ketiga. Kalimat ini biasanya ditandai dengan tanda petik 2 pada atas itu. Dapat berupa kalimat tanya atau kalimat perintah. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali ucapan atau perkataan orang lain. Kalimat tak langsung tidak ditandai lagi dengan tanda petik 2 dan sudah dirubah menjadi kalimat berita. Yang kesembilan, kalimat baku. Kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya kalimat baku digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam satu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya, kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ke-10, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, seperti halnya subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Yang ke-11, masalah pemakaian kalimat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang memenuhi faktor-faktor komunikasi. Dalam komunikasi, baik lisan maupun tulisan, kita menggunakan keterampilan berbahasa yang telah dimiliki. Meskipun setiap orang memiliki tingkatan atau kualitas yang berbeda-beda, orang yang memiliki keterampilan berbahasa secara optimal, setiap tujuan komunikasinya akan dapat dengan mudah tercapai. Lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat keterampilan bahasa lemah. Dalam melakukan komunikasi, bukan tujuannya yang akan tercapai, tetapi justru akan sering timbul kesalahpahaman antara penutur dan mitra tuturnya. Bahasa Indonesia, ragam tulis digunakan baik dalam tulisan dan tidak resmi,
maupun dalam tulisan resmi. Dalam tulisan resmi seperti laporan penggunaan kalimat yang teratur dan lengkap serta penggunaan ejaan yang cermat sangat diperlukan. Keterampilan dan kelengkapan kalimat serta ejaan dalam sebuah tulisan dapat mengungkapkan gagasan atau pikiran yang jelas. Kejelasan gagasan dalam sebuah tulisan akan memudahkan pembaca memahami tulisan itu.